Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatiha ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulullah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Anallahu ya'li darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa anumihim wa fatih barakatihim fi dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة ثم الفاتحة إلى صاحب الكتاب سيدنا أبو عبد الله محمد بن يوسف السنوسي ثم إلى شيخ بشرها إمام محمد الدسوسي ثم إلى حضرة الوالد حبيب عبد الله بن محسن العطار ثم إلى الشريف نفعنا الله بهم وبعلومهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bidarain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Masih dalam pembahasan mustahil. Allah bersifat mati, tuli, buta, dan bisu.
Setelah membahas tentang mustahilnya Allah bersifat bisu atau Allah bersifat berbicara seperti bicaranya makhluk. Allah berbicara dengan huruf dan suara, berarti seperti bicaranya makhluk. Mereka menganggap bahwa ngomong itu ya, yang sempurna itu ya omongannya manusia. Manusia ngomongnya pakai huruf dan suara. Maka kalau manusia saja yang sempurna ngomongnya pakai huruf suara, apalagi Allah yang maha sempurna, maka omongannya Allah juga pakai huruf dan suara. Maka dibantah kemarin bahwa kesempurnaan bagi yang satu atau kesempurnaan bagi makhluk belum tentu menjadi kesempurnaan bagi Allah. Sama aja Allah membuat hambanya berbeda-beda. Dengan perbedaan si hamba ini jangan diukur bahwa hamba yang satu sempurna akan jadi sempurna pada hamba yang lainnya, kan nggak begitu. Wa maulana subhanahu al-fa'ilu bimahdi ikhtiyar walladhi fawata fima bainaha wa khassa minha ma sya'a bima sya'a min sifati naqsin au kamalin. Adapun Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha berbuat dengan pilihannya. Allah mau berbuat apa aja itu sesuai dengan pilihannya sendiri. Dan dia membeda-bedakan makhluk, menentukan sebagian keadaan makhluk sesuai dengan yang dia kehendaki, dengan sifat kekurangan atau sifat kesempurnaan yang dikehendaki pula oleh Allah. Jadi ada makhluk yang Allah bikin dengan sifat ini dia sempurna, ada makhluk yang dibikin dengan sifat itu dia malah jadi enggak sempurna, gitu loh. Jangan diukur bahwa kalau sempurna pada yang satu akan sempurna untuk yang lainnya, enggak begitu, gitu loh. Fa idza kana kamalun ba'dhiha naqson aziman linisbati ila ghairihi. Jika kesempurnaan sebagian makhluk, maka bisa menjadi kekurangan yang sangat besar bagi makhluk yang lainnya. Mimma yakbalu sifatahu wa yusyarikuhu bil hudus, yang dapat menerima sifat-sifatnya dan sama-sama hudusnya. Ini sama-sama hudusnya aja begitu, coba. Ada makhluk nih sempurna dengan satu sifat. Kemudian yang sempurna itu pada makhluk itu diberikan ke makhluk yang lain, jadi enggak sempurna. Contohnya apa kemarin? Anjing yang menggonggong. Kalau ada anjing menggonggong, itu anjing sempurna enggak? Anjing menggonggong, itu anjing yang sempurna enggak? Sempurna, itu betul-betul anjing, gitu loh. Kalau ada anjing kok meong, meong, itu anjing sempurna enggak? Padahal meong itu sempurna pada kucing, gitu loh. Kucing yang sempurna bunyinya apa? Meong, gitu loh. Jadi sempurna yang pada kucing kok diberikan ke anjing, jadinya enggak sempurna. Ini pada makhluk aja begitu. Kok apalagi mau diberikan ke Tuhan? Ini kan gobloknya luar biasa.
Oh, ngomong yang pakai suara atau huruf itu untuk makhluk sempurna. Lah bagi Allah, iya enggak sempurna dong. Masa bagi makhluk sempurna, bagi Allah juga bagaimana sih? Ada orang kok ngomongnya pik 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 pik, itu orang sempurna enggak itu? Atau ada kucing ngomong kayak orang. Kucing apa ini? Itu loh. Yang aneh gitu. Fa kaifa yakunu halu fi man yasiful maulal azim alladzi la mithla lahu wa la yusyarik syai'an siwahu. Maka bagaimana dengan orang-orang yang menyifati Allah yang Maha Agung yang tidak ada permisalan baginya dan tidak ada persekutuan apapun baginya? Fi jinsin wala nau'in bimithli awsafil hawadisi anna kisati allati hiya kamalun laikun binuqsaniha. Dan tidak ada yang menyukutui apapun bagi selainnya dari yang satu jenis dan yang macam-macam, dengan sifat yang menyamai sifat makhluk yang penuh kekurangan, yang menjadi kesempurnaan yang pantas dengan kekurangannya. Waya anqasu syai' wa ardhaluhu binisbati ila janabil maulal karim al kabiril muta'al. Sementara sifat-sifat itu merupakan sifat yang paling kurang dan paling rendah bila dinisbatkan kepada Allah yang menguasai, yang maha mulia, yang maha agung, dan yang maha luhur. Gimana? Kok bisa kamu katakan sifat itu akan jadi lebih sempurna kalau diletakkan kepada Allah? Ya nggak nyambung dong. Jadi jangan sampai dianggap bahwa kalau pada makhluk sempurna maka pada Allah juga akan sempurna. Ini nggak cocok. Ya. Waqat warada an Sayyidina Musa alaihi salatu wassalam annahu kana yashuddu udunaihi ba'da ruju'ihi minal munajati wa sima'i kalamillahi subhanahu wa ta'ala idza muddatin li alla yasma'a kalaman nasi fayamuta min syiddati qabhihi wa hissatihi haqiqatan binisbati ila kalamillahi ta'ala al-adimil misal. Sungguh telah diriwayatkan dari Nabi Musa alaihi salatu wassalam bahwa beliau menutup kedua telinganya setelah kembali dari munajatnya dan mendengar kalamnya Allah sampai waktu yang cukup lama agar tidak mendengar ucapannya manusia sehingga mati karena keburukan dan kehinaannya secara hakiki bila dinisbatkan pada kalamnya Allah yang tidak ada bandingannya. Lah kalau kalamnya Allah juga huruf dan suara, Nabi Musa yang nggak menutup telinga dong. Sama-sama huruf dan suara. Nabi Musa pulang munajah dari Gunung Turusina, dia menutup telinganya dengan keadaan yang lama. Kenapa? Nggak pingin mendengar kalamnya makhluk. Kata Nabi Musa, kalam kok ngango, ngomong apa sih nggak jelas begitu, omongan jelek banget. Orang bisa mati saya dengar kalamnya ente sama-sama sampai saking jeleknya kalam kamu gitu loh. Artinya mau dibandingkan dengan kalam yang nggak ada bandingannya kalamnya Allah. Maka ini pikirannya orang-orang cupet aja yang mengatakan kalamnya Allah itu huruf dan suara.
Yang pertama, orang yang mengatakan begini itu orang yang menganggap bahwa tidak mungkin ada omongan yang nggak pakai huruf dan suaranya, omongan batal. Bagaimana kok tidak mungkin ada omongan yang nggak pakai huruf dan suara? Gimana nggak mungkin, gitu loh. Karena keterbatasan pandangannya, keterbatasan pemikirannya, hingga menganggap yang namanya ngomong itu pasti huruf dan suara. Kalau begitu orang bisu jadinya nggak bisa ngomong. Orang bisu itu bukan nggak bisa ngomong, tapi nggak bisa bersuara, gitu loh. Berkata-kata. Kalau ngomong bisa. Buktinya apa? Ente masih bisa memahami apa yang dia maui, maksudnya. Walaupun tanpa suara. Berarti orang bisu itu ngomong. Gimana kok ngomong ya harus pakai suara? Ini pikirannya apa sih ya? Itu yang mikir begitu siapa tuh? Yang pikirannya begitu siapa? Mu'tazilah sama Wahabiyah, Salafiyah. Begitu pikirannya. Hingga mereka menganggap bahwa Quran yang kita pegang itu kalamnya Allah langsung, yang Allah turunkan. Bukan kalam yang Allah ciptakan, bukan. Tapi kalam yang ada pada dirinya Allah. Emang kalam itu Allah ngomongnya begitu memang, gitu loh. Ini keterbatasan pemahamannya orang-orang Mu'tazilah dan Salafiyah. Wala yastati'u ayasma'a kalamal khalqi hatta yatula bihil muddah wa yunsihillahi ta'ala ma dhaqa min ladatin dzalikal istima'i li kalamihi ta'ala. Coba. Apa enggak top ini? Kemudian Nabi Musa tidak mampu mendengar ucapan manusia sampai waktu yang lama, dan Allah menjadikan lupa baginya atas kenikmatan mendengar kalamnya Allah yang pernah dicicipi Nabi Musa. Sampai lupa pada kenikmatan itu, baru dia buka penutup telinganya. Selagi kenikmatan itu masih dirasakan Nabi Musa, dia nggak pengen itu hilang dengan digantikan dengar kalamnya. Jadi kalau Allah itu nggak menghilangkan kenikmatan kalam itu, ya nggak dibuka-buka tuh, tutup. Jadi aneh kalau sampai dikaitkan kalamnya Allah itu harus huruf dan suara. Waqad naqala Ibnu Athaillah an Makiniddin Asmar wa kana minal abdal, dan mengutip riwayat dari Imam Ibnu Athaillah, ini yang nulis kitab Hikam, dari kisahnya Makiniddin dari kisahnya Makinuddin Al-Asmar, wa kana minal abdal, yang mana dia seorang wali abdal. Siapa itu Makinuddin? Beliau nama lengkapnya adalah Abdullah bin Mansur bin Ali bin Mansur
Al-Lakami Al-Askandari, bermadzhab Maliki dan berthariqah Syadziliyah. Terkenal dengan julukan Al-Makin Al-Asmar. Beliau merupakan ahli qiraat di Iskandariyah, bahkan di Mesir secara keseluruhan pada masanya. Pribadi yang siqah, sahih dan zuhud, ia termasuk ulama yang kewalian dan mukasyafahnya disaksikan oleh langsung Abu Hasan Asy-Syadzili. Mengutip dari kisah beliau, annahu ra'a fil manami, yang mana ia pernah melihat di dalam tidurnya haura'a fakallamhu, yaitu bidadari, yang mana dia berbicara kepada bidadari itu. Fabakiya nahwa syahraini au salasata ashhur la yastati'u ayyasma'a kalaman illa naqayyu. Sekitar 2 atau 3 bulan berikutnya ia tidak mampu mendengar ucapan manusia kecuali muntah-muntah. Coba. Coba ngimpi ketemu bidadari, diajak ngomong sama bidadari, saking indahnya suaranya. Gitu dia bangun, dengar orang ngomong, muntah dia langsung. Bukan dengar kucing menggonggong, anjing melolong, bukan dengar orang ngomong, muntah coba. Apalagi Roma ngomong, oh muntah-muntah dia. Kalau ente kan enak. Oh, merdu. Ini kalau dia yang denger muntah-muntah itu. Saking indahnya kalamnya. Terus mau ente bandingkan sama kalamnya Allah. Gitu loh. Artinya Allah itu mampu menciptakan makhluknya dengan suara yang indah. Lebih indah, ini lebih indah lagi, ini lebih indah lagi. Allah mampu bikinnya begitu, gitu loh. Nah terus jangan kamu jadikan kalam yang sempurna pada makhluk itu, oh ini juga jadi kalamnya Allah karena ini kalam yang paling indah. Oh nggak bisa, itu kalam yang Allah bikin. Gimana mau dia bandingkan dengan kalamnya yang bikin, gitu loh. Apa? Oh kalam saya sempurna, akan saya letakkan pada makhluk yang hina. Bagaimana? Allah akan menciptakan kalamnya makhluk sesuai yang Allah kehendaki. Ente dengar manusia aja suaranya beda-beda. Ini merdu, ini lebih merdu, ini lebih merdu lagi. Ini baru ngimpi ketemu kalamnya bidadari. Begitu bangun dengar orang muntah. Itu enggak sehari 2 sampai 3 bulan coba. Pandur katanya. Hadzal amro kaifa sara kalamun nasi bin nisbati ila kalamil huril ladzi huwa min jinsin kalamihim adna wa akbaha min sautil hamir. Lihatlah kasus ini, bagaimana ucapan manusia bila dinisbatkan pada ucapan bidadari yang masih sejenisnya, sejenis dengan ucapannya sendiri. Artinya ucapan yang baru, yang suara dan
huruf lebih rendah dan lebih hina daripada suaranya keledai. Coba. Di suara ente ini Allah. Keledai udah. Suaranya Roma, itu keledai dah itu. Muntah-muntah dengar suaranya coba. Wa nabakhil kilab, dan gonggongannya anjing. Jadi ente ini kayak keledai yang meringkik, kayak anjing yang menggonggong di hadapannya, suaranya beda dari itu. Binisbati ila kalamin nas, dinisbatkan kepada kalamnya manusia. Gitu loh. Artinya kita ngomong nih, ada orang yang ngomongnya kok jelek, lebih jelek dari omongan kamu akan ngomong, ente ngomong kayak keledai. Padahal masih jenis kamu bisa bandingkan gitu loh. Ini orang kayak ginilah, ada orang nyanyi sampai ente tutup kuping, pernah nggak ente? Pernah nggak? Udah nih suaranya fales. Aduh, udah diam dah. Itu begitu gitu loh. Suara ente ini merdu. Merusak dunia. Apa kubur. Itu begitu gitu loh. Ini makhluk sama makhluk. Ente masih menganggap omongan yang sejenis kamu aja, Allah, suara kamu kok jelek banget sih. Apalagi ini pernah dengar kalamnya bidadari yang Allah jadikan sebagai hadiah yang sempurna untuk orang mukmin. Yang mandangnya aja, nggak usah megang, nggak keluar mani ente, mandang doang nih. Apalagi yang pegang-pegang, mandang aja. Dengar suaranya. Habis itu kok ente dengar omongannya yang lain. Makanya untung bidadari nggak turun ke. Kalau turun ente nggak mau kawin, udah enggak. Wallah, suara ente apa? Ini keistimewaannya yang Allah jadikan. Jadi Allah itu mampu menjadikan ini lebih enak suaranya, ini lebih enak suaranya, ini lebih enak. Allah mampu menjadikan demikian. Dan yang satu dijadikan sempurna dan tidak sempurna untuk yang lainnya. Jadi gonggongannya anjing, ringkikannya keledai itu menjadi jelek dibandingkan kalamnya manusia. Kalamnya manusia jelek dibandingkan kalamnya bidadari, gitu loh. Itla najidu man yataqayau bisima'i sautil hamir wa banahil kilab walau sami'ahu ithron simai afsahi kalamin wa a'dzabihi. Sebab kita tidak menemukan orang yang muntah-muntah karena mendengar suaranya keledai dan gonggongannya anjing. Meskipun ia mendengarnya setelah mendengar ucapannya manusia yang terfasih pun, gitu loh. Kamu nggak pernah menganggap bahwa ini kok suara kok jelek banget, enggak. Padahal
dibandingkan dengan kamu jelas-jelas suaranya apa? Jelek. Tapi kamu nggak pernah tuh muntah-muntah dengar anjing, ya? Pernah? Dengar keledai, nggak pernah muntah-muntah. Padahal suaranya termasuk kalau dibandingkan sama kamu jadi suara yang jelek. Ini tadi sejelek-jeleknya suaranya hewan itu nggak membuat kamu muntah-muntah, enggak. Ini bidadari ngomong, selesai ngomong, dengar kamu ngomong, muntah-muntah lu lagi. Bayangin itu. Padahal kamu masih termasuk orang yang sempurna ngomongnya. Apalagi dengar suara hewan. Apa nggak pingsan ya? Ini bentuk perbandingan, pemisalan gitu. Artinya kita tidak bisa membandingkan bahwa semua yang ada pada makhluk itu mau kita letakkan kok menjadi haknya Allah. Ini jauh. Artinya sungguh kebodohan orang yang sampai menisbatkan kalamnya Allah itu huruf dan suara gitu. Kaifa yakunu nisbatu kalamil khalqi ila kalamil khaliq subhanahu wa ta'ala. Bila demikian, bagaimana dengan menisbatkan ucapan makhluk kepada kalamnya Allah subhanahu wa ta'ala, alladzi ja'ala anil mithli bi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi tabaraka wa ta'ala, yang tidak ada pepadannya, persamaannya pada zat, sifat, dan perbuatannya Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana pikiran kamu kok bisa nyetrum ke situ gitu loh? Dengan melihat yang sempurna pada makhluk, kamu gandengkan akan jadi sempurna bagi, kok bisa pikiran kamu ke situ gitu loh. Padahal yang makhluk dengan makhluk saja kamu masih ada menganggap suara manusia itu yang jelek. Kok bisa suara yang jelek pada manusia itu kamu letakkan kepada Allah? Ataulah ini suara manusia terfasih, paling fasihnya manusia. Ya kan tadi Wali Abdal tadi termasuk orang yang suaranya paling fasih. Seorang ahli qiraat coba. Kalau ngaji kan mendayu-dayu. Ini kalau sudah dengar suaranya orang ngaji, Masya Allah. Ini dia begitu dengar muntah. Terus ini mau menisbatkan kalam yang bikin orang muntah itu jadi kalamnya Allah. La ilaha illallah. Bagaimana? Ya. Wa baqil kalami wadihun, dan penjelasan berikutnya sudah jelas. Itu penjelasan tentang sifat-sifat atau perkara yang mustahil lainnya udah sangat jelas. Artinya pemustahilan tentang kalamnya Allah apabila suara dan huruf menjadi kalam yang baru, menjadi kalam yang arad. Ini sudah jelas kemustahilannya. Terus yang terakhir, wa adadu sifatil ma'nawiyah wadhihatun min hadhih, yakni annaka idza arafta kauna dziddi qudratil amati la ajzi an mumkinin ma lazima ayyakuna dziddu sifatil ma'nawiyah
lazimatun lil qudrati wa ya kaunu ta'ala qadiran an jami'il mumkin kaunuhu ajizan an mumkinin ma wa hakadha kullu sifatin ma'nawiyah fa inna diddaha sifatul ma'nawiyah lazimatun lil ma'ani. Sungguhnya ketika kamu telah mengetahui bahwa kebalikan sifat kudrat yang kemampuannya Allah mampu menciptakan perkara mungkin secara menyeluruh itu adalah lemah dari melakukan atau menciptakan satu perkara mungkin. Kan kudrat begitu kan. Kudrat itu Allah mampu menjadikan segala perkara yang mungkin terjadi. Lawannya apa? Ajiz, lemah. Artinya nggak bisa bikin satu mungkin. Atau semua mungkin bisa, ada satu mungkin yang dia nggak bisa. Namanya apa? Ajiz. Kalau kamu sudah tahu lawannya kudrat itu ajiz, maka pasti kebalikan sifat maknawiyah yang menetapi sifat kudrat yaitu kaunuhu qadiran, keberadaan Allah sebagai zat yang maha kuasa atas segala yang mungkin, itu kebalikannya adalah kaunuhu ajizan, bahwa keberadaannya Allah menjadi zat yang terlemah, zat yang lemah. Ini mustahil bagi Allah. Jadi kalau qadiran jadi sifat yang wajib, maka lawannya adalah ajizan. Allah zat yang lemah. Karena kalau ajiz jadi ma'aninya, berarti maknawiyahnya apa? Ajizan. Kudrat jadi ma'aninya, maknawiyahnya qadiran. Mustahil Allah itu zat yang lemah dalam menjadikan sesuatu. Karena ma'ani dan maknawiyah adalah sebuah apa? Kelaziman. Tidak bisa dipisahkan antara ma'ani dan maknawiyah. Bagi ahlu sunnah wal jamaah, yang mana ahlu sunnah itu menetapkan bahwa pada zatnya Allah berdiri sifat-sifat. Beda dengan kelompok yang mengatakan mu'attilah, yang menolak adanya sifat pada zatnya Allah. Jadi Allah itu pada zatnya hanya ada apa? Zat doang. Nggak ada sifatnya. Jadi zat yang qadir, zat yang murid, zat yang alim. Maka mereka mengatakan lawannya begitu, mustahil Allah itu zatnya ajiz, mustahil zatnya jahil. Kalau kita nggak begitu, tapi menetapkan bahwa pasti adanya sifat bagi Allah. Dilihat dari mana? Dilihat dari arah perbuatan. Perbuatan itu baru apa qadim? Hah? Fi'il itu baru apa qadim? Baru. Allah itu boleh bikin, boleh enggak bikin. Jadi kalau Allah bikin berarti sifatnya, artinya perbuatan bikin itu adalah baru. Nah,
Perbuatan yang baru ini dinisbatkan kemana? Diletakkan kemana? Kalau perbuatan yang baru ini diletakkan kepada zatnya Allah, berarti zatnya Allah bersifat dengan sesuatu yang baru. Gitu loh. Akan jadi sama dengan makhluk. Makhluk punya perbuatan. Perbuatan makhluk itu ada pada zat kita. Tangan kamu, kamu makan, jalan, itu ada pada zat kamu, gitu loh. Maka pantas saja zat kamunya baru, punya sifat yang baru. Nah, kalau perbuatannya Allah disandarkan kepada zatnya Allah, berarti Allah itu zatnya qadim, punya sifat yang baru. Nah, ini kamu mensifati zat Allah dengan sesuatu yang baru. Maka Al-Husna mengatakan apa? Oh, perbuatan Allah itu bukan kepada zatnya, tapi kepada sifatnya. Itu dia. Kepada sifat kudrat, kepada sifat iradah, bukan kepada zatnya. Makanya Allah itu pada zatnya ada sifat. Sifat-sifat inilah yang nanti punya ta'aluk, punya kaitan kerja dengan perkara yang lainnya. Artinya punya hubungan dengan menciptakan alam, meniadakan alam, mengetahui sesuatu, melihat sesuatu, gitu loh. Kaitan sama dengan apa? Sifat-sifat Allah. Jadi kerja sifat yang baru itu nggak berkaitan langsung dengan zatnya Allah. Kalau kaitan sama zatnya Allah, sama dengan makhluk, itu maksudnya. Karena kerjanya makhluk, karena ada dengan zatnya, gitu loh. Kaki itu apa? Zat kamu. Ini kalau mau jalan pakai apa? Ini berkaitan sama zat kamu, gitu loh. Jadi zat kamu pantas karena zat yang baru, punya sifat yang baru. Nah, kalau perbuatan yang baru kamu nisbatkan langsung pada zatnya Allah, bedanya apa Allah dengan makhluk kalau begitu, gitu loh. Nah, kita menolak orang yang mengatakan bahwa Allah tidak ada sifat tapi hanya ada zat. Karena akan adanya nanti berarti perbuatan itu akan langsung nisbat kepada zat Allah. Nyambung nggak? Ya pasti kalau fi'ilnya kalam itu langsung kepada zatnya. Artinya semua melihat, mendengar, gitu kan? Kalau itu berkait sama zatnya, ya berarti perbuatan yang baru itu membuat jadi zatnya jadi ikut baru dong. Masa bagaimana sih ada zatnya qadim perbuatannya baru, gitu loh. Iya, ini menjadi pembatas, pembeda antara kita dengan Allah, gitu loh. Ahlussunnah mengatakan bahwa yang bisa menjembatani masalah ini adalah adanya sifat pada Allah. Jadi si perbuatan itu enggak langsung nisbat kepada zatnya Allah, tapi nisbat kepada sifatnya. Beda sama makhluk yang perbuatan itu nisbat langsung kepada zatnya makhluk, gitu loh. Nah, lah kan hakikatnya nanti, hakikatnya jangan diomong nanti. Hakikat zatnya Allah dengan sifatnya Allah bukan perkara lain. Tapi kita mau mengatakan bahwa bagaimana akal menemukan
hubungannya antara perbuatan yang baru dengan zat yang qadim gitu loh. Itu kan? Ini perbuatan, ini mau nisbat kemana ini? Nisbat kepada zatnya Allah atau nisbat kepada sifatnya Allah? Oh, nisbat kepada zatnya berarti nggak ada bedanya dengan makhluk. Perbuatan kita langsung nisbat kepada zat kita. Kalau begitu akan membawa makna zat itu bersifat baru. Nggak mungkin zat qadim bersifat dengan sifat yang baru. Harus zat yang qadim itu kalau mau bersifat dengan sifat yang qadim. Maka kemungkinannya apa jadinya? Perbuatan Allah jadinya qadim, itu dong. Dipaksakan sifat perbuatan jadi sifat zatnya, akan jadi perbuatan jadi qadim. Ya kan? Oh, zatnya Allah yang baru, nggak mungkin. Kalau zatnya Allah itu baru, mustahil. Berarti perbuatanlah yang akan ditarik jadi qadim, gitu loh. Berarti mau nggak mau makhluk juga qadim dong. Kalau perbuatannya qadim ya makhluknya qadim. Iya begitu memang, jadinya kan kemungkinan begitu gitu loh. Kalau memang perbuatan ditarik kepada Allah, jadinya perbuatannya akan qadim. Kalau begitu maf'ulnya ya qadim. Berarti alam ini maka alam ini baru tapi nggak berawal. Gimana nih? Baru tapi artinya Allah itu nggak berawal menciptakan alam yang baru ini, gitu loh. Alamnya berganti-ganti, tapi Allah yang menciptakannya nggak berawal. Kalau begitu Allah itu menciptakan bukan atas maunya sendiri, kan kembali ke sifat kemarin itu kan. Fi'il elat jadinya atau fi'il toba jadinya, gitu kan? Maka ini mustahil adanya fi'il elat atau toba bagi fi'ilnya Allah. Maka kita menetapkan bahwa untuk menjembatani ini maka wajib adanya sifat pada Allah. Maka sifat itulah yang nanti punya nisbat kepada perbuatan, bukan kepada zat. Nyambung ya? Ini yang membedakan antara nisbat perbuatan Allah dan nisbat perbuatan makhluk. Makhluk juga punya perbuatan, Allah juga punya perbuatan, gitu loh. Kita perbuatan disebutnya ikhtiar, kasab namanya. Allah namanya taksir atau ijad i'dam. Lah, ijad i'dam nisbat kemana? Ke sifat kudrat. Lah kalau kasab kemana? Ke zat. Lah kemana terus? Ini punya kudrat. Lah kemana? Ya ke mata, ke telinga, ke lidah, kan zat namanya, gitu loh. Jadi nisbatnya kasab itu kepada zat kita, bukan kepada sifat maksudnya. Ini yang membedakan antara perbuatan Allah nisbat kepada sifat kudratnya, perbuatan makhluk nisbat kepada zatnya. Iya begitu doang dong. Iya kalau enggak berarti akan sama dengan makhluk. Nah. Sifat itu
itu menjembatani gitu loh maksudnya, agar nggak sama. Lah gimana gambarannya? Nggak usah digambarin. Digambarin nggak? Bukan tugas kamu menggambarkan bagaimana. Iya. Kalau nggak begitu berarti akan sama keadaannya antara nisbat perbuatan makhluk dan nisbat perbuatan Allah. Ya kan? Kalau perbuatannya jelas nisbat kepada zat, ya berarti bedanya dengan kasab apa kalau begitu? Bedanya sama kasab apa? Sama kasab ikhtiar. Mana ya? Iya dong. Kita melihat ilmunya, melihat samanya, kalamnya. Kan Nabi Musa melihat apa? Kalamnya Allah. Lah, adapun hakikat antara kalam dan zat itu enggak terpisah, artinya bukan perkara lain, itu di luar ranahnya akal gitu loh. Akal hanya bisa punya ranah bahwa yang namanya sifat itu ya perkara lain dari zat. Walaupun hakikatnya kita mengimani sifatnya Allah bukan perkara lain dari zatnya. Tapi takbirnya kita nggak bisa mentakbirkan gitu. Kenapa kok sifatnya Allah bukan perkara lain dari zatnya? Karena sifatnya Allah bukan arad. Arad apa? Yang datang baru. Gitu loh. Sifatnya Allah bukan arad. Dari situlah kita mengatakan bahwa walaupun akal mengatakan ada zat dan sifat, tapi hakikatnya bukan perkara lain. Karena sifatnya Allah bukan arad. Nah, diputuskan di sini bahwa perbuatan itu nisbat kepada sifat, bukan nisbat kepada zat. Mukhalafah ya. Kalau nggak begitu ya ente nggak bisa nemu mukhalafah. Ya, menyamakan akhirnya. Nyambung. Ini kalau belum 10 tahun belum nyambung ini. Ya nyambung ya. Ya iya kan pada saatnya langsung PL-nya kan. Iya, injak-injak sekalian gitu. Nah, iya, jebat kata orang itu jebat dan jebat itu dipaksain masuk, yang lain keluar jadinya. Muncrat. Oh nerakanya kan nantang hal min mazid, hal min mazid kata Allah. Neraka masih cukup nggak? Masih ada lagi ya Allah. Tenang aja. Sampai ada kakinya Allah yang berarti kan fi'il berkaitan sama zat. Ya kan? Jadi bedanya apa dengan kasab kalau begitu? Iya. Itu yang harus kita luruskan biar nggak sampai adanya mumasalah. Dari sini jelas adanya mukhalafah. Ya kan? Antara memaknai perbuatan itu pada zat atau perbuatan pada nisbat pada sifat.
Harus hilang ya. Kalau nggak begitu ya masih nempel-nempel juga gambaran perbuatan pada zat ya akan nempel juga. Nah ketika suruh gambarin gimana coba perbuatan pada sifat, nah, berhenti udah. Nggak bisa. Bukan tasawurnya kita gitu, akal nggak bisa buat tasawur. Iya. Jadi kalau kudrat itu lawannya ajaz, maka qadirun lawannya ajizan. Wa kadza kullu sifatin makna, maka itulah sifat-sifat ma'ani yang mana fa'inna ziddaha sifatul makna ya. Karena lawan apa? Lawannya sifat ma'nawiyah adalah lazimnya dengan lawannya sifat ma'ani. Kalau ma'aninya menjadi lazim ma'nawiyah, maka lawannya juga kelaziman. Muridan lawannya apa? Karihan. Jahila apa? Aliman lawannya jahilan. Terus sami'an lawannya apa? Asoman. Terus basiron lawannya apa? A'aman. Terus mutakaliman lawannya adalah abkaman. Semua lawannya maknawiyah adalah juga makna. Ya, lawannya ma'ani juga ma'ani. Hakadza ila akhirih. Dan kedudukannya adalah sama. Selesai kita membahas tentang mustahil bagi Allah 20 sifat. Wabillahi taufik. Selanjutnya akan masuk kepada perkara jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna bi anana tarabna wa anana asrafna la ladha ashrafna fatub taghsili kulli hawba wasdur lana awrati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah المسلمين أجمعين ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي سلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد طعسي سحبي والحمد في البدء وتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.